Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan sebelumnya, ya, tentang pengenalan MySQL, perintah SQL dasar, dan koneksi ke PHP MySQL. Yang kita pelajari minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan MySQL, ya, menggunakan konsol, ya, command text, ya. Kemudian kita sedikit mengenal sistem manajemen basis data DMS, memanipulasi data, ya, terutama untuk insert saja, insert dan select, gitu ya. Kemudian ini insert dan select, ya. Dari CRUD ini kita sudah berhasil membuat data, memasukkan data, mengisi data, misalnya create, ya, atau insert, gitu ya, lalu membaca data. Membaca ini sudah. Terus hari ini kita masih berkutat pada membuat dan membaca ini, ya. Untuk memperbaruinya mungkin nggak cukup waktunya, kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, ya. Kemudian minggu lalu kita, nomor 3 adalah kita menggunakan cara aman, ya, menggunakan validasi, ya, untuk supaya data itu bisa disimpan di dalam database dalam keadaan aman. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan validasi. Beberapa validasi yang sudah kita lakukan antara lain menggunakan kode seperti reject, gitu ya, seperti reject atau required, gitu ya. Jadi kolom tidak boleh dikosongi, harus diisi, ya, isi data, sehingga bisa disimpan ke dalam data. Kemudian di dalam MySQL-nya juga harus kita set menjadi not null, gitu ya, supaya datanya itu kita terima ada isinya, nggak boleh kosong. Kemudian menerapkan operasi basis data. Oke, ya. Kita lanjutkan, kita masuk ke sini, ya. Minggu lalu kita sudah membuat create table ini, ya. Nah, create table ini menggunakan perintah-perintah SQL, dan kita berhasil membuat satu buah tabel mahasiswa yang kita gunakan untuk latihan, ya. Di sini di contoh ini ada yang kurang, ya. Kita misalnya di sini nama itu not null, gitu ya. Nah, ini kalau di latihan kita tambahkan email ini, kita tambahkan not null sebagai upaya kita untuk validasi juga. Jadi dari sisi tabel MySQL gitu kita perkuat juga, kita validasi juga supaya emailnya ada isinya, nggak hanya cuma nama tapi email juga ada. Kemudian umur juga demikian, jadi dua-duanya not null, gitu ya. Kemudian nambah insert into, ini kita sudah lakukan kemarin, ya, dan tentunya ada ini select from mahasiswa, select ini, ya, kita sudah lakukan. Jadi dua ini B dan C ini kita sudah pelajari, sedangkan yang D dan E kita nanti pelajari di pertemuan berikutnya, ya, karena panjang. Hari ini kita bahas mengenai select ini, ya. Select ini kita terapkan di dalam form yang sudah kita buat minggu lalu. Ya, formnya adalah seperti ini, ya. Begitu kita masukkan, kita submit, gitu ya. Nanti datanya muncul di list ini di bawah sini, ya. Nah, di bawah ini ada muncul data-datanya. Data apa itu? Data ini kita kemarin sudah melakukan perintah ini, ya. Nah, insert into mahasiswa, terus ada value ini satu. Nah, ini semua data-datanya ini. Kalau kita dengan perintah select from mahasiswa, maka datanya muncul di sini listnya, ya. Nah, setiap kali kita ingin tampilkan datanya, kita tentu kan nggak mau langsung mengetikkan melalui konsol seperti ini, kan, ya. Kita ingin agar data ini bisa tampil di sini, ya, di bawah ini, ya. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan menembus ke database ke sini, tapi ditampilkan isinya di sini. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Form yang sudah kita buat kemarin
antara lain ini ya, form mahasiswa database. Ada validasi yang sudah kita lakukan, antara lain menggunakan required ini ya, required ya. Kemudian juga ada sedikit pattern atau pola yang kita terapkan untuk reject, misalnya membatasi umur ya, umurnya minimal usia 2 digit ya, 10 gitu ya, ini 10. Kalau umurnya 9 nggak boleh gitu ya, 10. Nah ini ya, jadi nama, email, data mahasiswa. Kemudian filter, selain di filter di HTML ya, kita juga melakukan filter ke database ya. Filternya adalah seperti ini ya, kita menggunakan iset gitu ya, pakai operator tertiary ya, kita gunakan operator. Misalnya ini nama ya, nama ini kita validasi menggunakan iset ya. Iset ini maksudnya adalah untuk memeriksa apakah kolom nama ini, name ini di atas ini ya, itu sudah ada isinya atau belum. Maksudnya seperti form ini ya, nah, form ini sudah ada isinya belum. Kalau blank ini dia nggak boleh jalan gitu ya. Nah, kalau blank langsung ditolak gitu ya, kembalikan ke nol gitu ya. Tapi kalau ada ini isinya kemudian difilter ya. Filternya kita gunakan sanitis spesial karakter gitu ya. Ada kalanya ada yang menggunakan full sanitis string gitu ya. Sanitis string itu juga boleh juga, tapi tampaknya di beberapa program bahasa PHP itu tidak dilakukan penyempurnaan, sehingga diarahkan untuk menggunakan full spesial karakter ini ya. Spesial karakter ini banyak sekali fungsinya, lebih banyak dari string ya. Biasanya string sudah masuk di dalamnya juga. Jadi ini yang kita gunakan. Boleh menggunakan sanitis string, boleh menggunakan full spesial karakter. Kemudian ini null ya. Null itu kenapa kita gunakan? Karena null berkeinginan kita agar kalau ada data yang kosong itu ditolak oleh database gitu ya. Ini ya, misalnya nama itu not null ya. Oleh karena itu dia menghendaki agar kolom nama ini harus ada isinya, nggak boleh kosong. Tapi kalau kosong gimana dong? Nah ini kalau kosong ya ditolak gitu ya. Artinya ini kalau dikasih null maka dia akan ditolak gitu ya. Begitu juga dengan email dan umur, sama ya, kita lakukan validasi. Kalau kosong itu dia nggak boleh juga, sama seperti ini ya. Makanya kita set di sini emailnya juga harus ada isinya. Oke ya, jadi nggak boleh cuma nama doang gitu, email doang atau umur doang. Nah, kalau email doang nggak bisa juga karena namanya harus not null gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita koneksi menggunakan MySQL gitu ya, di improvement gitu ya. Nah ini juga caranya koneksi ke database. Kita kenali biasanya di lokal komputer kita, localhost. Kemudian secara default usernya di localhost itu adalah root ya, user akar. Default itu ya, kalau kita install langsung dia dikasih user, nama usernya adalah root. Nah, gitu. Kemudian passwordnya biasanya kosong ya, untuk develop biasanya kosong gitu ya. Kemudian database yang sudah kita buat kemarin di FB3. Nah itu juga dengan urut-urutan. Pertama yang kita terapkan adalah caranya mengisi ini ya, create nih ya, berarti ini create, kita insert into mahasiswa, sebutkan nama kolomnya. Nama ID tidak dimasukkan karena apa? Kita sudah bahas kemarin ya, ID kenapa dikosongi, karena di sini adalah auto increment ya. ID auto increment itu apa maksudnya? Dia walaupun tidak ditulis di sini ya, tapi dia akan mengisi auto increment, dia akan menambah sendiri ya, walaupun tidak dipanggil di sini. Jadi yang dipanggil saja ini yang biasanya tidak auto, tidak otomatis ya. Yang auto biasanya integer sifatnya ya, kayak ini ya.
Jadi kalau ID itu integer ini ya, maka baru kita kasih auto increment. Tapi kalau varchar ya ID-nya nggak bisa gitu ya. Auto increment itu artinya dia nambah sendiri sejumlah 1 gitu ya, naik ya, naik nambah sejumlah 1. Kemudian dia primary key, pasti dia akan mengambil nilai yang berbeda dari yang sudah dimasukkan ya, primary key. Karena itu di sini kita panggil ya nama, email, umur. Kemudian value-nya juga terkait dengan kolom yang ini apa dipanggil, maka value-nya ini yang kita panggil mulai dari nama, email, dan umur. Berikutnya adalah kalau insert ini ya, kalau insert berarti tombol ditekan, maksudnya ini tombol ini ya. Jadi kalau ini tombolnya ditekan, pick gitu ya, nah ini maka perintahnya adalah ini ya. Jika server request method sama dengan post, artinya tombol ditekan, maka jalankan query gitu ya. Query-nya perintahnya adalah const query SQL. SQL-nya ngambil dari sini ya. Jadi jalankan insert into table. Kalau sudah, maka berikan pesan echo data berhasil disimpan. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas. Kita coba lagi ya. Misal Dodi Hermawan. Kalau kita submit gini, dia harus diwajibkan untuk mengisi email ya. Dodi misalnya gmail.com ya. Terus umur misalnya 20 ya. Terus 2 digit ya. Kalau 1 digit gini umur 2 tahun nggak mau dia ya. Please match the format request 2 digit, berarti kita kasih 20 misalnya. Nah, ini kita submit ya, data berhasil disimpan. Nah, ini kalau kita lihat caranya, lihat di mana di sini ya. Jadi data ini harus kita pastikan Dodi Hermawan tadi sudah masuk di nomor 6. Caranya kita berikan perintah select ya. Select kita from mahasiswa. Akhiri titik koma. Nah, ini ya, Dodi Hermawan sudah masuk ini nomor 6 ya. Ya. Nah, itu salah satu cara kita memasukkan data tadi yang membuat ini ya. Terus kemudian kita ingin tabelnya muncul di bawah gitu ya. Tabelnya muncul di bawah, maka kita tambahkan tabel di bawah gitu ya. Tabel apa itu? Tabel mahasiswa. Kita tambahkan di sini pakai apa? H2 gitu ya. Tuh, nggak muncul ya. H2. Mana? Oh itu. Tabel mahasiswa terdaftar gitu ya. Nggak tahu ini tabel mahasiswa yang terdaftar kemana ya. Terus sorry ya, ini dia masuk ke PHP, sorry, makanya dia akan muncul gini ya. Jangan lupa ini ada koreksi di sini ya. Terus gini warnanya merah, ini berarti ada yang salah. Karena itu kita buat koreksi, ini bukan untuk PHP, kita ingin tulis dengan cara HTML. Kita taruh di sini ya. Nah, ini ya. Ya, ini enggak ada error. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul tabel daftar mahasiswa. Jadi sini ada tabelnya ya. Tabel daftarnya 3 ya. Terus supaya kecil ya. Nah, ya ini tabelnya besar nanti. Sekarang kita bikin tabel. Tabel itu ada heading, Nah, heading apa? TH ya, TH. T atau T-head ya, kepalanya ada 4 ya. Nah, TH, ini misalnya nomor gitu ya. Terus TH,
nama dari lengkap misalnya, terus tambah lagi TH, email ya, terus tambah lagi namanya apa, TH, email, umur ya. Terus di bagian bawah ada T body ya, body bagian bawah ini biasanya ada baris-baris ya, TR, TD, TD gitu ya, TD, TD, TD gitu ya. Kita copy di bawah. Nah, 4. Kenapa 4? Karena di atas itu 4 ya. Oh, mana? Ya. Nah, di sini ada 4 ya. Ya, ini baris 4, dan ini juga 4. Kita ikuti dari sini ya. Kemudian apa? Kita ingin agar nomornya nanti ada di sini. Dengan demikian yang diulang-ulang satu baris ini ya. Ini satu baris, barisnya isinya berulang-ulang. Jadi kalau kita refresh di sini, nah ini tabelnya, nggak kelihatan tabelnya. Kita kasih apa? Kita kasih garis ya. Caranya ngasih garis kita pakai CSS ya, style gitu ya. Style. Nah, ini. Style. Tab, ya, tabnya tulis di sini tab text gitu ya. Text CSS. Ya, kemudian tabel, nah, tabel ya, terus apa lagi tadi, TH, oh sorry, kok gak dikenali ini, jadi kita hapus saja tagnya ya. Apa. Oh, ini ada sama dengannya di sini ya. Kita ulangi lagi, text, terus CSS, apa sih, table ya, kalau nggak dikenali yang di atas ya. Oh, dikenali ya, table, terus apa lagi, TH, TH itu anu tadi ya, kepala, heading, terus apa, TR ya. Terus apa lagi, TD gitu ya. Kenapa gak dikenali? Ini karena ada penulisan yang salah gitu ya. Nah, kita ingin tahu caranya supaya nggak salah, kita kasih spasi. Nah ini ya, tipe ini adalah CSS gini ya. Atau kita hapus saja ya, supaya nggak muncul bulat-bulatnya ini. Oke, setelah itu kita bikin garis gitu ya. Garis itu apa namanya, border gitu ya, border solid gitu garisnya, terus solid black, warnanya black, terus ukurannya berapa, 1 pixel gitu ya. Nah, ini ya, ini caranya supaya muncul garis nih, garis kita refresh hasilnya. Nah ini garis ya. Maka di bagian bawah ini kita masukkan tabel-tabelnya. Oke, ini kita masukkan di sini, nanti muncul di sini ya. Terus yang bagian bawah ini adalah kita ingin muncul koneksi juga ya. Nah, ada query di situ.
Query-nya boleh kita tulis di atas, ya, boleh kita sisipkan di sini, ya. Bagian sini kan. Nah, ini kita pakai yang per baris dulu ya. Misalnya kita tulis di sini SQL select mahasiswa, tampilkan isi tabel, kita tampilkan isi tabel. Perintah tampilkan adalah kita nggak pakai SQL lagi, SQL select ini ya. Tadi apa perintahnya? Select bintang from mahasiswa, kecil ya. Nah, gini aja. Atau kalau urut, nanti urutnya bisa kita masukkan belakang. Terus query-nya seperti ini ya. Ya, query-nya seperti ini maka kita tulis di sini baris gitu ya, row ya, row sama dengan con ya. Terus mana tadi query SQL select gitu ya. Nah, ini satu baris gitu. Jadi karena diulang-ulang isinya ya, maka ada while di situ ya. While-nya gimana? While ini row di sini berarti ada pengulangannya ada di bawah ini. Jadi yang diulangkan satu baris ini satu baris ini, ini ya satu baris. Nah, yang ini diulang isinya adalah ini ya. Kalau ini aja gimana? Bisa ini aja. Oke, kalau kita masukkan di sini, misalnya echo, kemudian row, tapi row-nya cuma apa ini? Row-nya disesuaikan dengan ini ya, ID. Row, ini kita panggil ID. Ya, oke, disesuaikan dengan yang dipanggil satu. Nah, tinggal diubah sesuai dengan nama kolomnya, nama, email, umur. Oke, kita masukkan di sini nama, email, umur. Ya, ini nanti muncul di sini tabel. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena bentuknya adalah array, sedangkan kita adalah array itu apa? Tabel ya. Sedangkan kita menggunakan apa perintahnya tadi? Ini bukan array ya, ini satu baris ya, manggil satu baris. Jadi kalau array gimana dong? Maka kita lakukan MySQL connect ya. Tadi perintahnya tadi yang salah apa? Cannot object of type MySQL result gitu ya, as array. Nah, ini nggak boleh ya, karena objeknya lupa MySQL result baris-baris ini ya. Oleh karena itu kita gunakan array ya. Jadi while pakai while gitu ya. Perintahnya gimana? Kita ketik di sini while gitu ya. While. Nah, ini kita upload gitu ya.
kita masukkan ini, terus ini. Nah, gini. Sehingga kita kalau mau menampilkan isinya ya, hasilnya harusnya dia baris ya, karena diulang-ulang tadi. Nah, kalau nggak bisa, cari di sini ya, pakai di sini ada result gitu ya. Resultnya tulis di sini, result ini yang ini ya. Jadi ini kita ganti. Ini ada result sama dengan result itu hasil ya. Nah, sini diakhiri titik koma ya. Terus result, nah ini ya, page array ini ya, page array. Nah, terus isinya adalah basically, nah ini ya. Jadi terus manggilnya ini baris ini ya. Jadi gitu, sehingga pastikan di sini nggak ada error. Tinggal kita lihat hasilnya ya. Jadi kalau kita mau masukkan data sekarang, Budi Setiawan sudah, Tony saja, Tony s@gmail.com ya. Berarti umurnya berapa? 25. Kita submit ya. Ini muncul dari dan Tony ada di sini. Sekarang kita ingin agar isi tabelnya ini nomor 7 ada di sini atau nomor baru ada di atas gitu ya. Terus nomor lama dia turun ke bawah. Gimana caranya? Maka kita tinggal tambahkan di sini order by gitu ya. Order by ya, urut adalah ID ya. ID apa descending. Nah, kalau ascending urut dari kecil ke bawah. Kalau yang ID berarti urut dari yang besar ke kecil. Oke, kita klik hasilnya. Ini ya. Ya, jadi nomor 7 ada di atas. Tinggal kita masukkan lagi ya. Sushi kita masukkan sushi@gmail.com. Nah, umur 23. Nah, kita submit ya, nomor 8 Sushi. Kurang lebih gitu ya. Jadi materi UTS-nya sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.